Sword of Coming, episode 422. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Nyonya Xiaoluan dan ketiga temannya duduk, dan benar saja, tempat duduk mereka terletak paling dekat dengan pintu masuk aula salju luas. Ini adalah tempat yang bagus untuk menikmati pemandangan malam di luar. Faktanya, pelayan pribadi Lady Xiaoluan, seseorang yang dengan hormat disebut sebagai Dewi Sungai Kecil oleh roh gunung dan air di wilayah kekuasaan Sungai Angsa Putih yang membentang lebih dari 400 km, bahkan tidak ditawari tempat duduk oleh kediaman Matahari Ungu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain berdiri di belakang Lady Xiaoluan dengan ekspresi dingin. Setelah tenggelam dan menjadi hantu air, ia secara bertahap dipromosikan oleh Lady Xiaoluan selama 200 tahun. Sekarang ia bertanggung jawab untuk berpatroli di Sungai Angsa Putih, dan ia memiliki kekuatan untuk mengeksekusi di tempat kultivator atau roh tingkat 5 bawah manapun yang menimbulkan masalah di wilayah tersebut. Kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Kunjungan ke kediaman Matahari Ungu ini benar-benar menghancurkan citra hebat yang telah ia bangun selama 200 tahun terakhir. Setidaknya, ia tidak akan mampu membangun kembali citranya di kediaman Matahari Ungu. Untungnya, dia telah banyak belajar dengan menemani Lady Xiaoluan, dan dia mengerti apa yang penting dan apa yang tidak. Lady Xiaoluan tidak perlu mengingatkannya untuk memperhatikan acara tersebut, dan dia sudah berdiri di sana dengan patuh, berusaha sebaik mungkin untuk menjaga ekspresinya tetap alami. Dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Setelah Lady Xiaoluan dan Ketua Sekte Huangchu selesai membahas hal-hal penting tadi, Dewi Sungai itu masih belum tampak tenang dan rileks. Terlebih lagi, dia juga memperingatkan mereka bahwa situasinya mungkin masih berubah, jadi dia dengan ramah meminta mereka untuk bersabar sedikit lebih lama. Nyonya Xiaoluan diliputi rasa bersalah saat mengatakan ini, dan ekspresinya tampak getir serta ada sedikit nada memohon dalam suaranya. Pelayannya merasa sangat sedih melihat ini, sampai-sampai hampir menangis. Saat ini, hampir tidak ada yang bisa dikritik dari ekspresi, pakaian, dan postur tubuh Lady Xiaoluan. Namun, ada sedikit kekeruhan di matanya. Lady Xiaoluan mampu dengan lihai merencanakan dan bermanuver di antara berbagai kekuatan saat memerintah Sungai Angsa Putih, dan ini memungkinkannya untuk mengembangkan sungai tersebut dari panjang awalnya 300 km menjadi hampir 450 km saat ini. Dia memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada gubernur kerajaan Fana, dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan banyak pejabat abadi dari pegunungan negara Istana Kuning serta Grandmaster seni bela diri unggul dari dunia kultivasi seperti Sun Dengxian. Dia tentu saja mencapai ini bukan hanya melalui kekuatan fisik semata. Dialah orang pertama dari kedua kelompok yang memasuki aula salju luas, dan seluruh aula perjamuan dipenuhi oleh para abadi kecuali dua area kecil. Dia dan para sahabatnya telah diberitahu bahwa tempat duduk mereka terletak di dekat pintu masuk di mana mereka dapat menikmati udara malam yang sejuk, jadi sudah jelas siapa yang mendapat tempat duduk paling terhormat yang terletak di sebelah kiri tuan rumah. Nyonya Xiaoluan langsung memahami hal ini. Benar saja, Wu Yi yang duduk santai di tempat tuan rumah tiba-tiba tersenyum dan berdiri ketika melihat Chen Pingan berjalan masuk ke aula salju luas. Ini adalah leluhur pendiri kediaman Matahari Ungu yang bahkan tidak mau bertemu dengan Nona Xiaoluan. Wu Yi kemudian menuruni tangga dan menghampiri Chen Pingan dan para pengikutnya, meraih lengan Chen Pingan dan berkata sambil tersenyum lebar, "Kami tidak berani memulai jamuan makan dan menyajikan makanan sebelum Tuan Muda Chen tiba di aula salju luas." Niat tinju Chen Pingan telah menjadi bagian alami dari auranya, tetapi ia tanpa sadar menjadi sedikit tegang setelah lengannya tiba-tiba dicengkeram oleh seorang wanita yang masih bisa dianggap sebagai orang asing. Namun, tidak baik baginya untuk melepaskan diri dari cengkeraman erat Wu Yi di depan begitu banyak mata yang mengawasi, jadi ia bisa menahan ketidaknyamanan itu saat berjalan ke tempat duduknya bersama wanita itu. Termasuk Ketua Sekte Huangchu. Semua kultivator kuat di sekte itu tercengang oleh apa yang mereka lihat, semakin yakin bahwa pemuda bernama Chen Pingan memiliki status yang luar biasa. Mungkin dia adalah kekasih leluhur mereka. Namun, kemungkinan ini sangat kecil, mengingat leluhur mereka tidak pernah memiliki pasangan dao sejak mendirikan kediaman Matahari Ungu hingga sekarang.
Wu Yi sepenuhnya fokus pada Dao Agung, dan dia tidak tertarik pada hubungan romantis dengan orang lain. Jika demikian, mungkin Chen Ping'an adalah kerabat dari klan Song Kekaisaran Li Agung yang telah melakukan perjalanan ke negara Istana Kuning. Jika tidak, sikap dan tingkah laku Wu Yi saat ini terlalu membingungkan dan tidak normal. Untungnya, Wu Yi dengan lancar melepaskan lengan Chen Ping'an setelah mengantarnya ke tempat duduknya. Dia berjalan kembali ke tempatnya dan duduk, lalu terus memperlakukan Chen Ping'an dengan istimewa sambil berkata dengan ramah dan akrab, "Tuan Muda Chen, terlepas dari semua hal lain tentang kediaman Matahari Ungu, anggur kerinduan naga banjir tua kami terkenal di seluruh negeri. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri atau apapun, tetapi bahkan seorang mantan kaisar dari klan Geyang Gao dari negara Sui Agung pernah secara pribadi meminta klan Hong Kekaisaran dari negara Istana Kuning untuk mendapatkan 60 pot anggur kerinduan naga banjir tua dari kami setiap tahunnya. Anggur ini sudah diletakkan di setiap meja, dan tentu saja akan ada seseorang yang mengisi ulang gelas Anda setelah Anda selesai minum. Kami pasti tidak akan membiarkan gelas Anda kosong, jadi silakan minum sepuasnya. Kami tidak akan mengakhiri jamuan ini sampai kita benar-benar mabuk." Puluhan kultivator wanita muda dan cantik dari kediaman Matahari Ungu bekerja sebagai pelayan dan membawa makanan serta minuman ke meja para tamu. Mereka mengenakan pakaian baru dan berwarna-warni, dan mereka seperti kupu-kupu anggun saat bergegas keluar dari kedua sisi aula perjamuan. Wu Yi berdiri dan mengangkat cangkir anggurnya, sambil berkata, "Saya mempersembahkan ucapan selamat pertama ini kepada Tuan Muda Chen. Suatu kehormatan besar bagi saya karena Tuan Muda Chen mengunjungi kediaman Matahari Ungu saya." Mendengar itu, semua orang di ruangan itu hanya bisa berdiri dan mengangkat gelas untuk menghormati Chen Ping'an. Ini adalah sebuah kehormatan besar di bangsa Pengadilan Kuning. Bahkan, Kaisar Negara Istana Kuning pun mungkin tidak akan menikmati perlakuan istimewa seperti itu dari Wu Yi jika ia sendiri mengunjungi Istana Qi Ungu, RAS. Setelah Chen Ping'an dan teman-temannya duduk, Sun Dengxian masih belum sadar sepenuhnya. Ia duduk dengan linglung di kursinya, dan baru ketika temannya menendangnya sebagai peringatan ia buru-buru berdiri. Chen Ping'an hanya bisa mengucapkan terima kasih dan meneguk anggurnya dalam sekali teguk. Terdapat juga 2 kendi anggur kerinduan naga banjir tua yang diletakkan di atas meja kecil dan indah di depan Pei Qian. Namun, kediaman Matahari Ungu sangat perhatian, dan mereka juga telah menyiapkan kendi jus buah yang manis dan menyegarkan untuk gadis kecil itu, yang membuatnya merasa sangat bahagia saat ia berdiri dan mengangkat cangkirnya. Purple Sun Residence benar-benar tempat yang luar biasa. Pei Qian memutuskan bahwa dia pasti akan menyebutkan hal ini kepada tuannya berulang kali, memastikan bahwa tuannya selalu mendengarnya siang dan malam. Dia akan menyarankan kepada tuannya agar mereka lebih sering mengunjungi kediaman Matahari Ungu di masa mendatang. Meskipun Wu Yi tidak bisa dianggap sangat cantik, penampilannya jauh lebih rendah daripada Huang Ting dan Yao Jinzi. Dia adalah orang baik yang sangat ramah kepada tamunya. Memang, sama sekali tidak ada yang perlu dikritik oleh Pei Qian. Lagi pula, dia tidak meminta tuannya untuk menikahi Wu Yi dan membawanya pulang atau apapun, jadi penampilannya dan sebagainya sama sekali tidak penting. Setelah itu, Wu Yi tidak terlalu mempedulikan Chen Ping'an, dan jamuan mewah tersebut berlangsung seperti jamuan biasa di pegunungan. Tersedia berbagai macam hidangan lezat dari pegunungan dan laut, dan banyak piring makanan dibawa ke meja oleh para petani wanita yang ramping dan anggun, yang bergerak di antara dentingan gelas anggur seperti kaleidoskop kupu-kupu berwarna-warni. Huang Chu juga memenuhi posisinya sebagai pemimpin sekte kediaman Matahari Ungu, dan dia berbicara dengan fasih saat berdiri dan mengangkat gelas untuk Wu Yi. Kata-katanya fasih, dan dia mendapatkan banyak sorakan persetujuan dari sekeliling aula perjamuan. Wu Yi tidak banyak bicara, tetapi ia tampak jauh lebih mudah didekati dan ramah pada jamuan makan malam ini dibandingkan jamuan makan sebelumnya yang pernah ia selenggarakan di sekte tersebut. Ia seperti orang yang sama sekali berbeda, dan bahkan sampai dengan sukarela menceritakan beberapa kisah menarik dari pegunungan. Para immortal dari kediaman Matahari Ungu tentu saja tertawa gembira saat mendengarkannya. Sebenarnya, Wu Yi adalah orang yang relatif serius dan tidak banyak tersenyum. Karena itu, cerita-cerita tersebut akan tampak jauh lebih hidup jika diceritakan oleh Huang Chu, dan dia mungkin tidak kalah hebatnya dengan seorang pendongeng profesional. Sementara itu,
Chen Ping'an benar-benar tidak menganggap cerita-cerita itu lucu sekarang setelah diceritakan oleh Wu Yi. Meskipun demikian, aula salju luas dipenuhi dengan tawa dan obrolan riang, dengan setiap orang tampak lebih tulus dan gembira daripada yang lain. Mungkin ini juga bisa dianggap sebagai bagian dari dunia kultivasi. Perasaan seperti itu pertama kali muncul pada Chen Ping'an saat melakukan perjalanan ke Tanah Suci Bunga Teratai yang agung, ketika ia pergi ke sebuah restoran dan bertemu dengan Kaisar Negara Taman Selatan setelah berakhirnya pertempuran besar. Nyonya Xiao Luan perlahan berdiri dengan secangkir anggur di tangannya. Seolah-olah ada kesepahaman diam-diam, semua orang berhenti berbicara, menyebabkan aula perjamuan yang tadinya ramai itu langsung menjadi sunyi. Nyonya Xiao Luan tersenyum tipis dan berkata, Xiao Luan mewakili kediaman Dewi Sungai di Sungai Angsa Putih dan mengangkat gelas untuk Tuan Sejati Roh Gua yang terhormat. Wu Yi mengabaikan perkataan Lady Xiao Luan, namun pandangannya tetap tertuju pada wajah Dewi Sungai itu. Dilihat dari reaksinya, jelas bahwa Wu Yi tidak ingin memberi kesempatan kepada White Swan River untuk bersulang dengannya. Bahkan, dia sama sekali tidak mau memberi Xiao Luan kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat. Sun Dengxian hampir meledak karena marah, mengepalkan tangannya dan meletakkannya di atas meja sementara seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Entah disengaja atau tidak, Wu Yi melirik Chen Ping'an dari sudut matanya. Chen Ping'an menghadap Pei Qian dan dengan tenang mengatakan sesuatu kepadanya, seolah memperingatkannya untuk duduk tegak dan menunjukkan tata krama makan yang baik ketika menjadi tamu di rumah orang lain. Dia seharusnya tidak terbawa suasana, dan dia minum jus alih-alih anggur sehingga dia tidak punya alasan untuk bertindak mabuk dan tidak bertanggung jawab. Pei Qian duduk tegak, namun ia mengangguk-angguk dan terkikik sambil menjawab bahwa ia mengerti. Hal ini menyebabkan Chen Ping'an menghukumnya dengan pukulan di dahi. Melihat Chen Ping'an tidak menunjukkan tanda-tanda akan ikut campur, Wu Yi dengan cepat mengalihkan pandangannya sebelum menguap dan mengambil sebotol anggur kerinduan naga banjir tua yang dibuat khusus. Dia menyandarkan pipinya dengan satu tangan dan dengan lembut mengayunkan botol anggur itu, bertanya dengan suara malas, Sungai Angsa Putih. Di mana itu? Lalu dia menatap Huang Chu dan bertanya, seberapa jauh jaraknya dari kediaman matahari ungu kita? Huang Chu buru-buru berdiri dan menjawab dengan suara hormat, leluhur tua, kediaman Dewi Sungai di Sungai Angsa Putih hanya dipisahkan dari kita oleh panjang sungai lempeng besi. Dengan kata lain, letaknya 150 km jauhnya. Wu Yi berpura-pura menyadari sesuatu dan berkomentar, kalau begitu, sebenarnya sudah cukup dekat. Cukup dekat, artinya mereka pada dasarnya bertetangga. Dan seperti kata pepatah, lebih baik tetangga dekat daripada saudara jauh. Bagaimanapun, 150 km memang jarak yang sangat pendek bagi para immortal dan dewa gunung dan sungai, jarak yang dapat ditempuh dalam sekejap mata. Menempuh jarak ini setara dengan seorang manusia biasa yang berjalan-jalan setelah makan. Jika demikian, mengapa Sungai Angsa Putih dengan keras kepala menolak untuk berkomunikasi dengan kediaman matahari ungu selama beberapa ratus tahun terakhir? Di mata Wu Yi, ini jelas merupakan tindakan provokasi dari Nyonya Xiao Luan. Namun, Wu Yi memiliki rencana sendiri mengenai masalah ini, dan karena itulah dia membiarkan Dewi Sungai tersebut secara terang-terangan memperluas wilayahnya, tanpa memerintahkan murid-murid dari kediaman matahari ungu atau Sungai Lempeng Besi dan Kuil Dupa untuk menghentikan tindakannya. Awalnya dipenuhi tawa dan obrolan, aula salju luas seketika berubah menjadi suasana dingin yang penuh niat membunuh pada saat itu. Nyonya Xiao Luan tetap berdiri dengan cangkir anggur di tangannya, dan senyum lembut di wajahnya yang cantik tanpa celah tetap tak berubah saat dia berkata, mohon maafkan saya, Tuan Sejati Roh Gua. Lalu saya akan meminum cangkir anggur ini sebagai hukuman. Tepat ketika Nyonya Xiao Luan mengangkat tangannya dan hendak meneguk anggur dari cangkirnya, Wu Yi tiba-tiba mengangkat tangan dan memberi isyarat agar dia berhenti, sambil berkata, Xiao Luan, bagaimana mungkin kediaman matahari ungu yang sederhana ini layak menerima hukuman berupa minum anggur dari Dewi Sungai? Huang Chu, bagaimana kau telah menjalankan tugasmu sebagai pemimpin sekte? Jika Xiao Luan tidak datang berkunjung, bukankah seharusnya kau berinisiatif mengunjungi kediaman Dewi Sungai terlebih dahulu? Mengapa kau bersikeras agar Dewi Sungai mengunjungi dirimu terlebih dahulu? Dari kelihatannya, egomu sebanding dengan ego kaisar. Ayo, cepat, kenapa kau berdiri di situ? Pergi dan bersulanglah untuk Dewi Sungai. Sebenarnya, lupakan saja.
Huang Chu, kenapa kau tidak minum 3 gelas anggur sebagai hukuman? Huang Chu tidak mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik menghadap Nyonya Xiao Luan sebelum menenggak 3 gelas anggur sekaligus. Suasana di aula salju luas yang sunyi mencekam itu sangat mencekam. Sementara itu, Lady Xiao Luan terus memegang cangkir anggur yang belum sempat ia minum. Setelah akhirnya membungkuk dan meletakkan cangkir anggur di atas meja, ia melakukan sesuatu yang aneh, berjalan ke meja Sun Dengxian dan kultivator tua untuk mengambil 2 kendi anggur. Kini ada 3 kendi anggur di depannya, dan ia mengangkat salah satunya sebelum membuka segel tanah liatnya dan memegangnya di lengannya. Guci anggur itu beratnya kira-kira 1,5 kilogram, dan dia berkata kepada Wu Yi, Sungai Angsa Putih menerima 3 cangkir anggur dari ketua sekte Huang. Kediaman Matahari Ungu menunjukkan kemurahan hatinya dan tidak memihakku. Namun, aku juga ingin meminum 3 guci anggur hukuman untuk meminta maaf kepada penguasa sejati roh gua. Pada saat yang sama, aku berharap penguasa sejati segera naik ke tingkat 5 atas. Setelah itu, Xiao Luan tanpa diduga menekan kekuatan tubuh dewanya, pada dasarnya menekan kultivasinya sebagai Dewi Sungai Angsa Putih dan membuatnya sama seperti seniman bela diri biasa. Kemudian dia menenggak 3 kendi anggur tanpa jeda. Wajah Xiao Luan memerah padam, dan ketika dia mengangkat kendi anggur dan menengadahkan kepalanya untuk meneguk isinya, tak pelak lagi beberapa anggur tumpah ke pakaian istananya yang mewah. Pakaian atasnya sedikit basah, dan dia dengan cepat memalingkan kepalanya dan mengangkat tangan untuk menutup mulutnya. Mulut Pei Qian ternganga saat ia menatap wanita luar biasa di kejauhan. Belum lagi 3 pot anggur kerinduan naga banjir tua, ia bahkan tidak mampu menghabiskan 1 pot kecil anggur buah beraroma bunga. Dia buru-buru meraih cangkirnya dan menuangkan jus buah untuk dirinya sendiri, ingin menyesapnya untuk meredam rasa takjubnya. Chen Pingan tertawa kecil kepada Pei Qian dan berkata, cukup, jangan berlebihan. Wu Yi kembali mengamati Chen Pingan, dan ia langsung menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Ia menatap Dewi Sungai yang tidak berani duduk, lalu mengangguk dan berkata, kau sudah menerima baik ucapan selamat maupun anggur hukuman, jadi ini cukup bagus. Kita bukan lagi orang asing, dan Sungai Angsa Putih dan kediaman Matahari Ungu pada dasarnya dapat dianggap sebagai kerabat di masa depan. Karena itu, ingatlah untuk berkunjung selama Tahun Baru dan festival lainnya. Namun, aku perlu mengingatkan Nona Xiao Luan bahwa kau hanya mendapatkan kesempatan ini hari ini berkat Tuan Muda Chen, jadi apakah kau tidak akan mengatakan sesuatu tentang ini? Jelas sekali bahwa Nyonya Xiao Luan sudah merasa sangat tidak nyaman, napasnya terengah-engah dan dadanya naik turun dengan sangat signifikan. Meskipun begitu, dia masih tersenyum dan berkata, sudah sepatutnya aku mengungkapkan rasa terima kasihku kepadanya. Seperti yang dikatakan Tuan sejati roh gua, ini adalah kesempatan langka, jadi aku akan minum segelas anggur lagi dan hanya akan pergi setelah mabuk. Aku, Xiao Luan, tidak berani menyia-nyiakan momen indah dan anggur yang enak ini, dan aku hanya berharap Tuan sejati tidak akan menertawakanku jika aku mabuk dan bertingkah laku tidak sopan. Sambil berkata demikian, Xiao Luan mengambil sebotol anggur lagi dan membuka segelnya dengan jari-jarinya. Namun, terlihat jelas bahwa jari-jarinya sudah sedikit gemetar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan berdiri dengan secangkir anggur di tangannya, dan dia melihat kendi anggur di tangan Dewi Sungai sebelum melirik ke bawah ke cangkir anggurnya sendiri. Dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Wu Yi, berkata, Tuan sejati, kemampuan minum saya hanya biasa-biasa saja, jadi bagaimana kalau saya dan Nyonya Xiao Luan hanya minum secangkir anggur masing-masing? Kalau tidak, saya tidak akan merasa nyaman jika saya hanya minum secangkir anggur sementara Nyonya Xiao Luan minum 1 kendi penuh anggur. Di masa depan, saya bahkan tidak akan berani mengunjungi Nyonya Xiao Luan ketika saya melewati Sungai Angsa Putih setelah mengunjungi kediaman Matahari Ungu. Ada tatapan serius di mata Wu Yi, dan dia terkekeh sebagai tanggapan, itu tidak akan berhasil, Tuan Muda Chen. Xiao Luan menghormati saya dengan 3 kendi anggur, jadi bagaimana mungkin dia hanya menghormati Anda dengan 1 cangkir anggur? Itu sama sekali tidak dapat diterima. Ada apa, Tuan Muda Chen? Apakah Anda berpikir untuk melindungi dan menyayangi seorang wanita cantik? Sebenarnya, itu juga akan berhasil dengan baik, dan kita dapat menggunakan anggur sebagai media perjodohan. Lagi pula, Nona Xiao Luan telah melajang selama bertahun-tahun,
sementara Tuan Muda Chen adalah seorang pria yang hebat. Chen Pingan buru-buru memotong ucapan Wu Yi, tidak membiarkannya menyimpang lebih jauh. Dia mengambil sebotol anggur dan membuka segel tanah liatnya, seolah memohon kepada Wu Yi sambil berkata, "Tuan sejati, saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam debat, jadi saya akan menerima hukuman saya juga. Saya akan meminum setengah botol sebagai hukuman, dan setengahnya lagi dapat dianggap sebagai penghormatan kepada Nona Xiao Luan." Wu Yi tertawa terbahak-bahak ketika mendengar hal itu. Dan dengan demikian, tawa menggelegar kembali memenuhi aula salju yang luas. Chen Pingan menghadap Wu Yi dan menenggak setengah kendi anggur sekaligus. Setelah itu ia berbalik menghadap Nyonya Xiao Luan dan mengangkat sisa setengah kendi anggur sambil berkata, "Bersulang untuk Nyonya Xiao Luan." Nyonya Xiao Luan sekali lagi menenggak sebotol anggur dalam sekali teguk. Kali ini dia sudah tidak peduli lagi dengan penampilannya atau tata krama, dan dia buru-buru duduk kembali sebelum menoleh dan menutup mulutnya dengan paksa menggunakan lengannya. Setelah adegan-adegan lucu itu berakhir, suasana perjamuan kembali meriah seperti semula. Para kultivator wanita yang anggun sibuk melayani para tamu. Beberapa orang sudah meninggalkan tempat duduk mereka, berkeliaran untuk minum bersama tamu lain. Semua kultivator tingkat 5 menengah dari kediaman Matahari Ungu hadir, dan banyak dari mereka bergegas kembali dari tempat kultivasi yang terletak di dekat sekte tersebut. Mereka yang berada di tingkat pengamatan laut dan tingkat gerbang naga perlu berkultivasi secara perlahan dan stabil, sehingga seringkali kultivator tingkat tinggi ini tidak terlihat selama beberapa tahun atau beberapa puluh tahun. Adapun kultivator tingkat Naschen yang kuat, mereka seperti naga yang sulit ditangkap yang bersembunyi di awan. Pelayan Lady Xiao Luan membungkuk dan dengan lembut menepuk punggung Dewi Sungai, namun tangannya segera ditarik kembali oleh aura Dewi Sungai, menyebabkan dia buru-buru menariknya kembali dan terdiam ketakutan. Han-O Epsilon. Ada tatapan kabur karena mabuk di mata Lady Xiao Luan, yang membuatnya tampak semakin cantik dan menarik. Dia menoleh ke Sun Dengxian dan bertanya dengan suara lembut, "Dengxian, kau tidak akan minum dengan temanmu?" Ekspresi Sun Dengxian tampak bimbang. Sulit untuk mengatakan apakah ini disebabkan oleh mabuknya Nyonya Xiao Luan, tetapi sikapnya benar-benar berbeda dari keanggunan dan martabatnya yang biasa. Saat ini, dia secara mengejutkan tampak seperti wanita muda yang pemalu saat menatap Sun Dengxian dengan ekspresi iba. Sun Dengxian merasa sedikit tak berdaya. Dia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Nona Xiao Luan, dan sebaliknya dia hanya merasa hormat kepadanya. Namun, berapa banyak pria heroik yang bisa tetap berhati dingin dan tidak simpatik setelah melihat seorang wanita cantik mengerutkan kening karena cemas, dengan rasa iba yang berkilauan di matanya. Maka, Sun Dengxian hanya bisa mengangguk dan berdiri dengan cangkir anggurnya, bersiap untuk menuju ke depan ruang perjamuan tempat Chen Pingan duduk. Inilah sifat keras kepala Sun Dengxian. Jika dia tidak menyadari bahwa Chen Pingan adalah tamu paling terhormat di kediaman Matahari Ungu, seseorang yang bahkan leluhur tua Wu Yi harus senangkan, dan jika Chen Pingan masih seorang pengembara tingkat 3 atau 4 seperti sebelumnya, maka Sun Dengxian pasti akan menghampiri Chen Pingan untuk minum dan mengobrol meskipun pemuda itu tidak menghampirinya. Lagi pula, itu wajar dilakukan karena mereka telah bertemu kembali di dunia kultivasi. Namun sekarang, Sun Dengxian merasa sangat tidak nyaman dan jauh dari rasa riang seperti biasanya. Namun, ia segera terkejut dan kehilangan konsentrasi. Dia melihat ke depan, hanya untuk melihat seorang pemuda berbaju putih berjalan mendekat bersama seorang gadis kecil berkulit sawo matang yang riang gembira melompat-lompat. Chen Pingan berjalan menghampiri Sun Dengxian dan berkata, "Pahlawan kesatria Sun, mari kita bersulang untukmu." Sun Dengxian sebelumnya merasa sedikit canggung, tetapi sekarang setelah Chen Pingan datang menghampirinya, ia merasa sedikit senang. Perjalanannya ke kediaman Matahari Ungu dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakbahagiaan, dan jarang sekali ia akhirnya merasakan sedikit kenyamanan. Sun Dengxian tersenyum dan berdiri di hadapan Chen Pingan, saling beradu cangkir dengannya sebelum meneguk anggur di cangkirnya. Saat saling membenturkan cangkir, Chen Pingan sedikit menurunkan cangkirnya, dan Sun Dengxian merasa hal itu tidak pantas. Karena itu, ia menurunkan cangkirnya sedikit lebih rendah daripada Chen Pingan, namun Chen Pingan tanpa diduga menurunkan cangkirnya lebih rendah lagi. Melihat hal ini, Sun Dengxian mengalah dan menerima ungkapan rasa hormat Chen Pingan.
Sun Dengxian sudah minum banyak anggur untuk meredakan kekesalannya malam ini, jadi dia merasa sedikit mabuk setelah minum segelas anggur lagi bersama Chen Pingan. Karena itu, beberapa kata dengan cepat keluar dari ujung lidahnya, dan dia berkata, "Chen Pingan, dari mana kau belajar kebiasaan minummu? Itu sangat norak. Lagi pula, aku tidak pantas mendapatkan penghormatan seperti itu." Nyonya Xiao Luan sudah berdiri, dan kedua teman Sun Dengxian lainnya juga terdiam setelah melihat kecerobohan kasarnya. Ada kilau camaka cerah di mata Chen Pingan saat dia menjawab, pahlawan kesatria Sun memang pantas mendapatkannya. Sun Dengxian merasa cukup geli, dan dia berkata, "Aku hanya menangkap roh rubah, jadi apakah perlu kau memikirkannya terus-menerus?" Chen Pingan tidak mengungkapkan pemahamannya tentang dunia kultivasi, dan dia hanya mengambil sebotol anggur dari meja seseorang dan mengisi cangkirnya sendiri sebelum mengisi cangkir Sun Dengxian. Jalan kehidupan mungkin sempit, tetapi cangkir anggur pasti lebar. "Mari bersulang lagi untuk pahlawan kesatria Sun," katanya sambil tersenyum. Mereka berdua menenggak anggur itu dalam sekali teguk lagi, dan Sun Dengxian berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Bagus sekali, kau cukup mahir membujuk orang lain untuk minum sekarang, ya." Chen Pingan tersenyum lebar, dan wajahnya juga memerah karena baru saja meminum satu teko penuh anggur kerinduan naga banjir tua. Setelah beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Dengxian, tanpa berbincang terlalu lama dengannya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan Nyonya Xiao Luan. Sebelum pergi, Chen Pingan melirik ke arah pintu masuk. Pelayan yang hanya berwenang berjaga di sana terus-menerus mengamati Chen Pingan dan Nyonya Xiao Luan dengan cemas. Setelah akhirnya berhasil menangkap pandangan Chen Pingan, ia segera menundukkan kepala dan membungkukkan badannya. Chen Pingan tersenyum dan mengangkat cangkir anggurnya yang kosong. Baru kemudian ia kembali duduk. Pramugara itu terus-menerus diliputi rasa takut, dan setelah melihat sikap Chen Pingan, ia sangat terharu hingga hampir meneteskan air mata lega. Nyonya Xiao Luan tetap duduk di tempatnya dan menundukkan kepala, dengan lembut menyeka noda anggur di pakaiannya. Bersamaan dengan itu, dia menghembuskan napas ringan yang berbau anggur dan kotoran. Ada sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada menenggak anggur hukuman seolah-olah nyawa seseorang bergantung padanya. Yaitu, pihak lain mungkin hanya memberi seseorang kesempatan untuk meminum beberapa ons anggur meskipun seseorang ingin meminum ratusan bahkan ribuan ons anggur hukuman. Pelayan wanita itu menatap pemuda yang menghilang, dan setelah merenungkan hal itu sejenak, ia merasakan sedikit rasa terima kasih kepadanya. Pei Qian mendongak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, orang tua itu begitu meremehkan kita, namun guru masih tidak merasa marah. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Tidak ada alasan untuk marah. Guru bertindak demi kepentingan terbaik pahlawan kesatria Sun dan teman-temannya, kan?" tanya Pei Qian dengan suara pelan. Chen Pingan menepuk kepalanya pelan dan menjawab, "Kamu yang paling pintar di ruangan ini, kan?" Ketika mereka hanya beberapa langkah dari tempat duduk mereka, Pei Qian tiba-tiba meraih tangan hangat Chen Pingan, menyebabkan Chen bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Pei Qian terkekeh dan menjawab, "Aku sedang berusaha mendapatkan sebagian dari aura keabadian dan aura kesatria guruku yang baik hati." Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Benar, kamu juga bisa mendapatkan makanan dan minuman gratis dariku setiap saat, jadi di mana lagi kamu akan menemukan guru sebaik ini?" "Tuan, bolehkah saya minum sedikit anggur kerinduan naga banjir tua? Aromanya sangat harum, dan saya benar-benar ingin menyesapnya," tanya Pei Qian dengan suara hati-hati. "Bagaimana menurutmu?" jawab Chen Pingan. Pei Qian mengangguk dan berkata, "Aku merasa bisa minum secangkir kecil. Lagi pula, jalan hidup mungkin sempit, tetapi cangkir anggur pasti luas." Chen Pingan memutar telinganya dan melemparkannya kembali ke kursi kecil di depan mejanya yang kecil dan unik, sambil berkata, "Pergi dan minum jus buahmu." Chen Pingan baru saja akan duduk, namun Wu Yi sudah berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar aula salju luas yang seketika menjadi sunyi melanjutkan minum dan mengobrol. Setelah aula perjamuan kembali riuh, Wu Yi bertanya menggunakan suara batinnya, "Tuan Muda Chen, apakah Anda pernah membunuh sejumlah besar kerabat naga banjir sebelumnya?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kembali di parit naga banjir, bukan dia yang secara pribadi membunuh naga banjir tingkat Naschen yang sudah tua itu.
dia tiba-tiba teringat akan iblis belut yang pernah dia temui di perbatasan Kekaisaran Kuan Agung Benua Daun Payung, dan memang dialah yang secara pribadi telah melawan dan membunuh iblis tersebut. Chen Pingan mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan sejati, mungkin Anda telah memperhatikan sesuatu?" Wu Yi merasa sedikit tidak senang melihat Chen Pingan menggelengkan kepalanya, namun setelah mengingat dua surat yang bahkan lebih berwibawa daripada dekrit kekaisaran, dia hanya bisa bersabar dan menjelaskan, "Bukan hak saya untuk bertanya tentang masa lalu Tuan Muda Chen, tetapi saya dapat mengatakan bahwa Tuan Muda Chen terkontaminasi dengan karma buruk yang cukup besar." "Apa maksudnya?" tanya Chen Pingan dengan rasa ingin tahu. Wu Yi tersenyum dan menjawab, "Mengenai iblis di dunia, membunuh sebagian dari mereka mungkin mendatangkan karma baik, sementara membunuh sebagian lainnya mungkin mendatangkan karma buruk. Sekte Konfusianisme selalu merahasiakan hal ini, jadi dapat dimengerti jika Tuan Muda Chen mungkin tidak menyadarinya. Apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini dan menghilangkan karma buruk?" tanya Chen Pingan secara langsung. Wu Yi memberi isyarat kepada Chen Pingan, dengan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, apalagi Tuan Muda Chen akan tinggal di kediaman Matahari Ungu selama 1 atau 2 hari lagi. Aku akan membicarakan masalah ini denganmu setelah kau sadar kembali. Kau bisa fokus minum malam ini, dan kita akan menghindari membahas masalah-masalah berat ini. Semua perayaan pasti akan berakhir." Wu Yi adalah orang pertama yang meninggalkan ruang perjamuan. Tak lama kemudian, Chen Pingan juga meninggalkan aula salju luas bersama Pei Qian dan yang lainnya, kembali ke istana Qi Ungu. Pei Qian masih penuh energi dan semangat, dan dia tidak lupa mengambil tongkat pendakiannya sambil bersenandung lagu ciptaannya sendiri. Tentu saja, liriknya adalah pepatah dari prefektur mata air naga yang pernah didengarnya dari gurunya. Sang penguasa petir bernyanyi hari ini, namun hujan besok masih sedikit. Burung pipit terbang rendah dan ular melata, semut memindahkan sarang dan gunung-gunung mengenakan topi. Bulan menjadi kabur, hujan deras menciptakan parit. Bintik-bintik ikan mas di langit, tak perlu membalik butiran padi yang berjemur di bawah sinar matahari besok. Ia tak pernah berhenti bersenandung. Zulian sudah lama bosan dengan melodi ini, jadi dia memohon, "Bisakah Anda berbelas kasih kepada saya, pahlawan wanita Pei yang gagah berani? Bisakah Anda berbelas kasih kepada telinga saya?" Pei Qian menghela napas sedih. Namun, suasana hatinya sedang sangat baik malam ini, jadi dia memutuskan untuk menerima permintaan koki tua itu kali ini. Dia berlari beberapa langkah di jalan yang tenang sebelum mengacungkan tongkat pendakiannya dan berseru, "Anjing liar berkeliaran menyebabkan kekacauan di dunia, sementara binatang buas yang jahat berkuasa. Karena itulah dunia kultivasi dipenuhi bahaya dan semua orang khawatir akan keselamatan mereka sendiri. Namun, aku masih belum menguasai teknik pedang dan teknik saberku yang tak tertandingi. Ini salahku, ini semua salahku." Zulian menendangnya di bagian belakang. Pei Qian terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan sebelum berhenti dan berbalik dengan ekspresi marah, menggerutu, "Apa yang kau lakukan?" Zulian baru saja akan menggodanya, namun tiba-tiba dia mendongak dan mengulurkan tangan, bergumam, "Hah." "Hujan." Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Hujan gerimis memang sudah mulai turun. Mereka mempercepat langkah, berjalan cepat kembali ke gedung penyimpanan harta karun. Si Rou adalah entitas yin yang tidak perlu tidur, jadi dia memutuskan untuk berjaga di lantai pertama gedung itu. Zulian dan Pei Qian masing-masing tinggal di lantai 2 dan 3. Sementara itu, Chen Pingan berdiri sendirian di koridor lantai 4. Hujan malam ini tidak terlalu deras. Dia berlatih meditasi berjalan di koridor selama 1 jam dan menghilangkan alkohol dalam tubuhnya. Chen Pingan kemudian kembali ke kamarnya untuk tidur, namun ia hanya tertidur sangat pulas. Bagaimanapun juga, ini adalah kediaman Matahari Ungu, dan ada leluhur tua Wu Yi yang sulit diprediksi. Saat itu sudah lewat tengah malam, namun Chen Pingan tiba-tiba mendengar ketukan pelan di pintunya. Dia berpakaian dan berdiri, dan dia melihat seorang tamu yang sangat tak terduga setelah membuka pintu. Dia adalah Lady Xiao Luan, Dewi Sungai dari Sungai Angsa Putih. Ada tatapan rumit di matanya, dan dia tampak sangat malu. Sepertinya dia ingin berbicara, namun dia ragu-ragu. Tidak hanya itu, dia juga mengenakan gaun yang sangat ketat. Dia menoleh dan menggigit bibirnya, akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berbisik dengan suara lembut, "Tuan Muda Chen." Namun,
Chen Pingan sudah membanting pintu hingga tertutup. Ekspresi terkejut terpancar di wajah Lady Xiao Luan saat ia berdiri di luar pintu. Di balik pintu, pemuda itu berkata dengan suara marah, "Tolong bersikaplah sopan, Nyonya Xiao Luan."